Jenis peralatan kantor. Apa sih peralatan kantor itu? Peralatan kantor adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor dan berbagai peralatan kantor lainnya untuk instansi atau organisasi, yaitu untuk menunjang keberhasilan suatu pekerjaan sesuai yang diharapkan dalam mencapai tujuan. Fungsi peralatan kantor adalah mempermudah dan mempercepat pekerjaan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien. Contoh-contoh peralatan kantor seperti alat tulis, contohnya pulpen, pensil, kertas HPS, stabilo, spidol, penghapus, perlengkapan seperti stapler, klip kertas, map, gunting, penggaris, dan selotip. Ada juga peralatan kantor lainnya seperti alat telepon, komputer, scanner, flash disk, lemari arsip, dan mesin fotokopi. Keuntungan menggunakan peralatan kantor. Yang pertama adalah menghemat biaya, tenaga, dan juga waktu pekerjaan. Yang kedua, mengurangi beban kelelahan karyawan. Yang ketiga, menjadi lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu yang lebih rapih dan baik. Dan kerugiannya adalah bisa terjadi penyusutan. Nah, kalau kedua yaitu ada biaya pengadaan untuk kerusakan. Nah, kalau misalnya barang kita itu rusak atau emang kekurangan, nah kekurangan ini lebih sering sih. Nah, otomatis kita harus mengeluarkan uang lagi dan akhirnya rugi gitu. Hal yang harus diperhatikan sebelum menggunakan peralatan kantor. Yang pertama ada jenis pekerjaan. Yang kedua, jenis kebutuhan. Yang ketiga, jenis barang yang diperlukan. Yang empat, tempat penyimpanan. Dan kelima, prosedur peminjaman ruang. Kalau ibarat lagi biar lebih paham ya, simpelnya aja ya. Kayak komputer ini digunakan untuk apa? Mouse itu digunakan untuk apa, dan keyboard dan barang-barang lain itu digunakan untuk apa. Misalnya lagi nih, kayak komputer bakal rusak gak sih kalau kena air? Atau rusak gak sih kalau dibantingin? Kayak gitu. Tujuan pemeliharaan peralatan kantor. 1. Memperpanjang kegunaan peralatan kantor yang dimiliki. 2. Untuk digunakan setiap waktu. 3. Menjaga kualitas pada tingkat yang tepat. 4. Untuk memenuhi standar yang dibutuhkan. Capai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin. Dan yang keenam, membantu mengurangi pemakaian dan menyimpan di luar. Cara pemeliharaan peralatan kantor. 1. Selalu membersihkan peralatan kantor secara teratur. 2. Memperhatikan cara penyimpanan kembali barang-barang yang telah digunakan. 3. Memperbaiki peralatan kantor yang rusak. 4. Menyimpan kembali barang-barang yang telah digunakan. 5. Mengoperasikan atau menggunakan peralatan kantor sesuai petunjuk dan penggunaannya. Jenis pemeliharaan peralatan kantor. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan, perawatan rutin supaya alat tidak cepat rusak. Yang kedua, pemeliharaan korektif, perbaikan kalau ada kerusakan kecil. Yang ketiga, pemeliharaan berjalan, perawatan saat alat sedang dipakai. Keempat, ada pemeliharaan prediktif, perawatan berdasarkan perkiraan kerusakan. Kelima, pemeliharaan setelah rusak, perbaikan setelah alat benar-benar rusak. Yang keenam, pemeliharaan darurat, perbaikan mendesak agar kerja tidak terganggu. Yang ketujuh, pemeliharaan berhenti, itu perawatan saat alat dimatikan atau tidak dipakai. Yang kedelapan, pemeliharaan rutin, perawatan yang dilakukan secara terjadwal. Manfaat pemeliharaan kantor itu untuk memperpanjang aset atau barang-barang dan peralatan kantor lainnya, dan bisa meningkatkan efisien kerja, mengurangi biaya perbaikan, dan mencegah kerusakan mendadak. Faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka memelihara dan
meningkatkan penggunaan peralatan kantor. Yang pertama ada pemeliharaan maintenance. Itu tuh kita tuh harus merawat peralatan kantor supaya lebih baik, lebih terjaga. Yang kedua ada reparasi, yaitu repair. Itu tuh kayak kita tuh harus selalu nge-service barang yang diperlukan. Kalau misalnya barang itu rusak gitu kan, gak lucu kan kalau misalnya nanti kita perlu barang itu terus tiba-tiba rusak gitu dadakan lagi, dan kita harus perlu banget barang itu kan. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu, jadi kita harus selalu servis kalau misalnya barang rusak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah peningkatan betterment. Nah, kayak kalau di aplikasi-aplikasi itu atau update lagi. Nah, kayak gitu biar gak nge-stuck di situ-situ aja gitu. Kayak masa sih udah 2026 gitu. Nah, kayak gitu lagi. Nah, yang keempat ada pergantian, replacement. Nah, aduh susah banget sebutnya. Tapi pergantian itu tuh kayak gini. Kita itu aku tuh punya komputer nih. Nah, komputer itu udah lama dan udah kok disuruh diperbaiki juga susah gitu, karena pada akhirnya rusak lagi. Dan kan sesuai yang di pilihan ketiga ya, yang peningkatan. Nah, itu tuh udah nggak bisa, dan salah satu caranya kita itu harus membeli yang baru. Ya, kalau misalnya emang udah ada budget, ya lebih baik beli yang baru. Jangan terus-terusan pakai yang lama itu, apalagi kalau yang barang lama itunya udah rusak. Ada satu lagi guys, ada penambahan addition. Itu tuh kayak kalau misalnya di sebuah perusahaan dan di situ hanya ada 1000 komputer, hanya gitu ya. Hanya 1000 komputer dan jumlah pekerjaannya ada 2000, gimana? Ini misal aja. Nah, jadi kita itu harus menambah lagi peralatan perkantoran itu supaya semua orang yang bekerja di sana bisa lebih nyaman dan tidak harus bergantian, karena kalau bergantian itu lama dan bisa lebih memperlambat proses pekerjaannya. Aplikasi perangkat lunak merupakan salah satu software yang dirancang untuk mempermudah kegiatan manusia serta memudahkan pekerjaan. Contoh perangkat keras hardware. Yang pertama adalah perangkat keras masukan, yaitu input. Apa sih input device? Input device adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, mouse, dan mikrofon. Kemudian ada perangkat pemrosesan, yaitu process device. Apa sih process device itu? Process device adalah komponen yang mengolah data yang diterima oleh input. Contohnya ada CPU, motherboard, dan kartu grafis. Lalu ada perangkat pengeluaran, yaitu output device. Apa itu output device? Output device adalah alat yang menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya ada monitor, speaker, dan juga printer. Kemudian ada perangkat penyimpanan, yaitu storage device. Apa sih storage device itu? Storage device adalah media untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Contohnya ada RAM, hard disk, dan juga flash disk. Kemudian ada perangkat kelistrikan. Perangkat kelistrikan adalah komponen yang mengatur listrik pada komputer. Contohnya ada power supply unit. Yang terakhir adalah perangkat tambahan, yaitu peripheral. Peripheral adalah perangkat pendukung untuk membantu mengoptimalisasi kinerja komputer. Contohnya webcam dan proyektor.